Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keluarga Anda yang berbahagia. Kembali lagi bersama kita di Stabis Streaming Asik Bahas Ilmu Islam. Bersama saya Bilal Khawarizmi, saya Gaida Kalisa Husna, dan saya Almi Petami. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, Elang di sini dan langsung saja mari kita masuk ke dalam kasus yang akan kita angkat untuk menjelaskan wadiah. Oke, momen Lebaran adalah momen yang sangat berbahagia dan tentu saja ditunggu-tunggu oleh banyak orang Islam. Pada momen Lebaran kita sudah merayakan 30 hari berpuasa dan juga itu tentu saja membuat banyak orang Islam menjadi sangat bahagia. Terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri ketika momen Lebaran tiba, itu ada sebuah kebudayaan unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa sih kebudayaan unik itu? Yaitu kebudayaannya mudik. Nah, apa sih sebenarnya mudik ini? Nah, jadi mudik ini pada dasarnya orang Islam setelah melakukan puasa ini, mereka akan mudik akan melakukan mudik, yaitu kembali kepada tempat asal mereka atau kampung halaman mereka untuk merayakan momen Lebaran yang sangat berbahagia ini bersama dengan keluarga-keluarga lama mereka. Nah, tentu saja peristiwa kembalinya mereka kepada kampung halamannya mereka atau disebut mudik ini akan memunculkan berbagai macam opportunity atau kesempatan bisnis yang sangat ideal dan juga fantastis. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi momen Lebaran, kan orang-orang banyak yang pulang ke kampung halamannya dan tentunya mereka harus menggunakan suatu moda transportasi, bisa menggunakan mobil, bis atau yang lainnya. Nah, tapi ada satu transportasi yang ternyata mendapatkan sebuah popularitas yang meningkat gitu pada belakangan ini, yaitu adalah PT KAI yang menyediakan moda transportasi berupa kereta. Nah, kereta ini tentu sangat efektif untuk digunakan sebagai transportasi mudik. Kita hanya tinggal duduk dan akan dibawa kereta yang notabene memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, tentu saja ini menyebabkan banyak orang yang menggunakan kereta untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan tentu saja ketika banyak orang yang melakukan mudik menggunakan kereta, ini akan membuat keuntungan dari PT KAI ini meningkat. Sehingga mereka mau membuka sebuah usaha lain selain transportasi, yaitu penitipan. Nah, penitipan ini tentu saja berguna bagi para pemudik, karena pemudik tentu saja tidak ingin membawa barang-barang yang berat dan tidak ingin membawa barang-barang yang terlalu banyak kepada kampung halaman mereka karena akan menyulitkan perjalanan mereka. Sehingga PT KAI menyediakan sebuah layanan penitipan barang untuk digunakan para pemudik menyimpan barang mereka selama mereka mudik. Nah, karena momen Lebaran ini terjadi peningkatan penggunaan transportasi kereta, maka tingkat penitipan barang di KAI juga meningkat pula, sehingga banyak orang yang menggunakan penitipan barang yang ada di stasiun KAI, yang tentu saja membawakan meningkatkan keuntungan mereka pula. Namun ternyata di KAI ini tidak hanya PT KAI yang menyediakan jasa penitipan barang, tapi ada juga jasa perseroan atau orang yang tidak terafiliasi dengan PT KAI menyediakan pula jasa penitipan barang ini karena mereka melihat opportunity atau kesempatan yang emas, yang bisa dibilang emas pada saat momen Lebaran ini. Nah, mari kita hubungkan kepada Islam, kepada syariat Islam. Kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya wadiah. Apa sih wadiah itu? Nah, kita lihat saja apa itu wadiah. Secara etimologi, wadiah adalah titipan murni ataupun amanah. Ya. Kemudian menurut istilah fikih, wadiah itu adalah barang yang diberikan atau ditempelkan kepada yang bukan pemiliknya atau dijaga oleh orang lain.
Nah, ini tentu saja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PT KAI dan juga beberapa orang yang membuka jasa penitipan. Mereka bersedia untuk menyimpan barang-barang para pemudik di tempat mereka yang untuk dijaganya selama beberapa waktu sampai pemudik tersebut datang kembali. Secara tidak langsung, pemudik ini mengamanahkan barang milik mereka kepada penyedia jasa penitipan ini untuk dijaga selama mereka mudik. Nah, kemudian Wadiah sendiri ini ternyata memiliki dalilnya ya teman-teman, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna mina ba'dukum ba'don fal yu'addilazi wayaddilazzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumu syahada, yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sudah, kalau kita percaya kepada penyedia layanan, apabila kita percaya kepada penyedia layanan penitipan barang untuk menitipkan barang kita, itu menjadi amanah, dan amanah itu harus ditunaikan oleh mereka, si penyedia layanan tersebut. Nah, mungkin itu untuk pembahasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Gaida. Kepada Gaida dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat maupun rukun dari akad wadiah. Nah, di sini ada 4 rukun yang perlu kita ketahui. Di antaranya itu adalah muwaddi, yaitu orang yang menitipkan barang. Lalu wadi'i, yaitu orang yang dititipi barang atau yang diamanahkan. Lalu yang ketiga adalah wadi'ah, yaitu barang yang dititipkan. Lalu yang terakhir ialah sigot ataupun ijab dan kabul. Adapun untuk syarat-syaratnya, yaitu dari syarat pihak yang terlibat dalam wadi'ah itu, yang pertama, muwaddi atau penitipnya itu, dan wadi'i atau penerima dari titipan barang tersebut harus dalam keadaan baligh, yaitu sudah mungkin menstruasi atau sudah lebih dari umur 12 tahun dan beberapa syarat lainnya. Lalu yang kedua, itu keduanya antara penitip maupun yang dititipi itu harus sama-sama berakal. Yang ketiga, yaitu keduanya harus sama-sama mumaiz atau biasa kita sebut dengan dapat membedakan antara baik maupun buruk. Adapun syarat-syarat yang pada barang yang dititipkan itu, yang pertama itu harus berupa fisik ataupun ada gitu ya. Lalu yang kedua itu harus mampu dipindah tangankan atau diserahkan secara nyata. Jadi kayak kita bisa megang terus kayak ini ya gitu, aku nitip ini gitu. Jadi bisa dipindah tangankan antara dari pihak satu ke pihak yang diamanahkan tersebut. Lalu apa sih yang menyebabkan hal tersebut tidak sah untuk dilakukan? Yang pertama, hewan yang mudah kabur. Misalnya kayak yang kecil-kecil atau mungkin yang emang lincah. Nah, mungkin itu sulit untuk dititipkan seperti itu. Lalu yang kedua, itu ikan di laut. Kurang memungkinkan lah kalau misalnya ikan di laut itu kan laut aja terlalu besar, terlalu luas. Gimana kita bisa menitipkan ikan itu di laut? Lalu yang ketiga, burung di udara, sama aja konteksnya kayak ikan di laut. Lalu yang keempat, barang yang tidak terjangkau atau tidak bisa dikendalikan. Mungkin mirip-mirip sama yang poin pertama. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis dari wadiah itu sendiri. Terdapat 2 jenis wadiah berdasarkan jurnal yang telah kami telaah. Yang pertama itu adalah wadiah yad amanah, yaitu di mana penitip ini hanya menitipkan barangnya saja, jadi amanah saja. Jadi kalau misalnya barangnya hilang atau hal lainnya, itu dia tidak diminta pertanggungjawaban. Kalau misalnya wadiah yad domanah, itu penerima titipannya itu harus bertanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan dari barang tersebut. Selanjutnya itu adalah perbedaan pendapat dari beberapa ulama, yaitu ada Syafi'iyah, Hanafi, dan Maliki. Untuk Syafi'iyah itu tidak boleh mengambil keuntungan ataupun bonus dari akad tersebut yang tidak disyaratkan di awal ya. Jadi
digarisbawahi yang tidak disyaratkan di awal dari akad tersebut. Lalu yang untuk Imam Hanafi dan Maliki itu boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi tersebut dengan mungkin catatan itu adalah sesuai dengan akad yang di awal antara kedua belah pihak tersebut. Baik, selanjutnya akan dibahas atau dipaparkan oleh rekan kita juga, yaitu adalah Bilal Khawarizmi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, untuk kesimpulannya, bahwasannya sistem yang ditawarkan oleh pihak KAI ini, yaitu penitipan di dalam KAI ketika mudik, itu memiliki kemiripan dengan wadiah, dengan serta pembagian wadiah, yaitu yad al-amanah. Kenapa mirip dengan yad al-amanah, tidak yad ad-domanah? Karena yad al-amanah ini bahwasannya barang yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan, namun harus dijaga secara amanah oleh orang yang dititipi. Sedangkan pada yad ad-domanah, itu barang boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Nah, untuk perbedaannya dengan sistem wadiah ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang Syafi'iyah, bahwasannya di sistem KAI ini ada yang namanya tarif, yang mana di yad al-amanah ini tidak boleh ada tarif kecuali di yad ad-domanah. Karena yad al-amanah ini sejatinya adalah kerjasama non-profit atau berbasis sosial. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu boleh menerima laba atau tarif atau boleh memberikan tarif terhadap barang yang dititipkan. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah bahwasannya sistem yang ditawarkan pihak KAI ini memiliki bertentangan dengan sistem wadiah yang di dalam agama Islam, namun memiliki kemiripan dengan sistem wadiah yad al-amanah. Lalu call to actionnya, keep the trust that others have given to you. Jagalah kepercayaan yang orang lain telah berikan kepadamu. Kepercayaan adalah benang halus yang mengikat dua hati. Ia tak berbunyi, tak terlihat, tapi terasa hangat di dada. Saat seseorang memberimu kepercayaan, itu bukan hanya tanda bahwa mereka yakin padamu. Itu adalah titipan jiwa. Maka jagalah, rawatlah dengan jujur dan setia, seperti kau menjaga rahasia langit di tengah gelapnya malam. Namun, bila kau abaikan, bila kepercayaan itu kau hancurkan dengan dusta, dengan pengkhianatan yang kau anggap sepele, maka retaknya bukan di antara kalian saja, tapi juga di dalam dirimu sendiri. Yang tersisa hanyalah resah dan jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Ya, jangan biarkan satu kebohongan memupuskan 1000 hari baik yang lain. Jagalah kepercayaan, karena ketika dunia meragukanmu, hanya itu yang bisa menjadi bukti bahwa kau masih layak dipercaya. Dan sekian pembahasannya selesai. Cukup sekian video kami. Mohon masukan Angka 100 dan huruf A+ pada kolom nilai kami. Kami dari Studies Foundation. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.